Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawatu talabal ilmi izalata jalim an-namsi wa sa'iri juhali wa ihya'an dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadlillahi ta'ala ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitika khususan khasatan ila musamadan kitab nama batifika Syamar Abdul Jabbar wa jami talamaiti wa musyikhana wa mu'alif kutub alati ta'alamna wa lamna sanatan lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina amin. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Mabadi PK juz Falis ya, atau juz yang ketiga, yang mana untuk hari ini insyaallah akan menerangkan tentang bab wudu ya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Al-wudu'u ay hadzal wudu'u. Al-wudu'u ay hadzal wudu'u tawikiku bab nerangake wudu. Al-wudu'u taikiku bab nerangake wudu ya. Ayat al-wudu'u. Jadi babnya menerangkan tentang wudu ya. Nah, surutul wudu'i. Surutul wudu'i utai pra-pra syarate wudu. Surutul wudu utai pra-pra syarate wudu iku khamsatun 5. Iku khamsatun 5. Jadi sekarang membahas tentang syarat-syarat wudu. Nah, syarat itu apa? Perlu sampean ketahui terlebih dahulu bahwasanya syarat yaitu wa ma yatawaqqafu ala sihhati syai', yaitu sesuatu yang menjadi terhenti keabsahan sesuatu. Jadi keabsahan sesuatu itu tergantung sesuatu tadi. Dan wakana kharijana anhu. Nah, sesuatu tersebut bukanlah termasuk bagian dari sesuatu tadi. Jadi intinya syarat itu adalah perkara yang mana keabsahan suatu ibadah atau keabsahan sesuatu perkara itu tergantung padanya. Namun perkara tersebut bukan termasuk bagian sesuatu tadi. Contohnya masalah wudu. Wudu itu kan menjadi syarat supaya ibadah sholat yang kita lakukan itu menjadi sah. Maka ketika kita itu mempunyai hadas kecil, tidak melakukan sholat kok tidak melakukan wudu terlebih dahulu, maka sholat kita tidak bisa dihukumi sah ya. Karena apa? Tidak melakukan syarat tadi. Namun wudu itu bukan bagian dari sholat itu sendiri ya. Nah, sekarang perlu saya mengetahui bahwasanya syarat-syaratnya wudu. Syarat-syaratnya wudu di situ diterangkan yaitu ada 4 ya. Surutul wudu'i utai pra-pra syarate wudu iku arbaatun ono 4.
Jadi syarat-syarat wudhu ada 4. Nah, al awalu utawi kang awal, al awalu ta kang awal iku ayakuna yento ono, iku ayakuna yento ono sapa al mutawadi wong kang wudhu, sapa al mutawadi wong kang wudhu iku musliman, wong kang Islam, iku musliman wong kang Islam. Jadi syarat-syarat sahnya wudhu, di antaranya yang nomor 1, orang yang wudhu itu harus seorang muslim. Maka tidak sah wudhunya orang yang bukan Islam atau bukan muslim. Misal ada orang beragama Yahudi atau Nasrani ataupun yang lain kok melakukan wudhu, maka wudhunya dianggap tidak sah. Kenapa? Tidak memenuhi syarat yang nomor 1 tadi. Yang mana syarat nomor 1 adalah orang yang wudhu itu harus seorang muslim. Nah, sekarang selanjutnya syarat wudhu yang selanjutnya yaitu al-thani utai kang kaping pindho. Al-thani utai kang kaping pindho iku ayakuna yento ono, iku ayakuna yento ono sapa mutawadi. Mutawadi itu adalah orang yang wudhu tadi. Iku ayakuna yento ono sapa mutawadi iku mumayizan, kang ngerti, iku mumayizan kang ngerti utawa kang bisa mbedakake, ngoten iki kenging. Iku mumayizan kang ngerti utawa kang bisa mbedakake. Nah, syarat yang kedua, syarat wudhu yang kedua, orang yang melakukan wudhu itu harus orang yang sudah tamyiz. Orang yang sudah tamyiz. Nah, orang itu bisa dikatakan tamyiz kalau sudah memenuhi syarat-syarat tamyiz yang ada 2. 1, syaratnya orang itu bisa disebut sebagai orang yang tamyiz, yaitu dia sudah berumur 7 tahun, ya, sudah berumur 7 tahun Hijriah. Nah, syarat yang kedua, dia harus sudah mandiri. Dia harus sudah mandiri. Maksudnya umpama cebok dia sudah bisa bersih ceboknya. Kalau makan sudah bisa makan dengan sendirinya, tidak perlu untuk disuapi, dan sudah bisa membedakan antara api dan lainnya, dan juga bisa membedakan antara tangan kanan dan tangan kiri. Intinya syarat yang nomor 2, seseorang itu bisa dikatakan tamyiz kalau sudah mandiri. Nah, maka jika ada orang yang melakukan wudhu namun dia itu belum berusia tamyiz, semisal ada anak yang belum genap umur 7 tahun, masih umurnya 6 tahun ataupun mungkin 5 tahun, dan dia pun juga belum mandiri, belum bisa cebok sendiri, belum bisa makan sendiri, kok melakukan wudhu, maka wudhunya belum dianggap sah. Karena apa? Tidak memenuhi syarat. Namun belum tahu seperti itu bagi anak-anak kita mungkin yang sudah berumur mungkin 4 tahun ataupun 5 tahun. Kalau memang memungkinkan, ya tetap kita ajari tata cara berwudu, tata cara sholat. Semisal yaitu anak-anak TPA yang sudah dimasukkan ke TPA mungkin usia 3 tahun atau 4 tahun sudah dimasukkan TPA, ini tetap juga kita ajari cara berwudu yang benar, cara sholat yang benar. Ya, jadi intinya syarat orang
yang berwudu, yang kedua yaitu dia harus sudah tamyiz, orang yang tamyiz. Dan sekarang syarat selanjutnya al-thalitsu taikang kaping telu iku alayakuna yen to ora ana iku alayakuna yen to ora ana iku ala adil wudu'i ing atase pira-pira anggota wudu iku alal adil ing atase pira-pira anggota wudu apa hailun aling-aling apa hailun aling-aling yang menaokang bisa nyegah apa hail usulal mai ing tumekane banyu al-basharata maring kulit atau al-basharat. Ada ilahnya tapi mungkin punya sampean ada ilahnya enggak? Kalau yang ada ya alhamdulillah, kalau yang enggak ada itu nanti ditambah ilal basharati ya, ditambah ilal. Saya ulang, yamna kang bisa nyegah apa hail wusulamai ing tumekane banyu ilal basharati maring kulit contone kansamin kaya lilin wasahmin lan gajih wa ghamasi ainin lan bloboke mripat syarat wudu yang nomor 3 yaitu pada anggota wudu apa? Yaitu wajah, tangan, kepala, kaki, itu harus tidak ada sesuatu penghalang, yang bisa menghalang-halangi sampainya air ke kulit yang dibasuh atau yang diusap. Nah, contohnya sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit atau ke anggota wudu yang perlu dibasuh atau diusap, yaitu contohnya seperti hanya lilin. Jadi lilin yang mungkin ada di tangan kita, yang lengket di tangan kita, itu bisa menghalangi sampainya air basuhan kita ke kulit kita. Atau semisal lagi yaitu mungkin cat kayu ataupun cat besi, itu kok sampai mengenai tangan kita ataupun kaki kita, itu bisa menghalang-halangi sampainya air ke kulit tangan kita ataupun kaki kita tadi. Dan contohnya lagi sesuatu yang bisa menghalang-halangi sampainya air ke kulit yaitu gajih yang melengket pada anggota wudu kita, itu bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Dan juga lagi contohnya yaitu kotoran yang ada pada mata kita, atau istilah bahasa Jawanya namanya blobok, itu juga bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Makanya ketika kita berwudu itu kan diajari caranya berwudu, diantaranya apa? Ketika membasuh wajah kan seperti ini. Nah, itu nanti tangan kiri buat menghilangkan kotoran yang ada di mata, seperti itu. Karena apa? Karena yaitu tadi kotoran yang
keluar dari mata kita yang dinamakan blobok itu juga bisa menghalangi sampainya air ke kulit kita. Itu syarat yang nomor 3, yaitu harus tidak ada sesuatu penghalang yang ada pada anggota wudhu kita yang menghalangi sampainya air ke kulit kita. Sekarang yang seterusnya yaitu yang nomor 4, Arabiu. Arabiu tai kang kaping 4. Arabiu tai kang kaping 4 iku allayataqida. Iku allayataqida yen to ora nekotake sapa mutawadi. Mutawadi tadi siapa? Orang yang melakukan wudhu tadi. Iku allayataqida yen to ora nekotake sapa mutawadi fardun ing fardu siji. Fardun ing fardu siji min furudihi. Min furudi kang tetep saking boro-boro pedune wudu. Min furudi kang tetep saking boro-boro pedune wudu ora diyakini sunatan ing sunah. Sunatan ing sunah. Dan syarat wudu yang nomor 4 yaitu orang yang melakukan wudu itu tidak boleh meyakini bahwasanya salah satu dari fardu-fardunya wudu itu dia yakini hukumnya sunnah. Semisal seperti hanya membasuh wajah. Membasuh wajah ini hukumnya fardu. Nah, yang seperti itu tidak boleh kamu yakini membasuh wajah itu hukumnya sunnah. Maka jika ada orang yang berwudu meyakini bahwasanya membasuh wajah itu adalah hukumnya sunnah, maka wudunya tidak dianggap sah. Seperti itu. Nah, selain syarat-syarat yang telah disebutkan tadi yang ada 4, selain syarat-syarat wudu yang ada 4 yang telah disebutkan tadi, itu juga terdapat syarat-syarat yang lain. Nah, syaratnya yang lain, syarat-syarat wudu yang lain yang mana di dalam kitab Mabhati Fikih juz 3 ini tidak disebutkan. Di antara orang yang berwudu itu syaratnya harus orang yang suci dari haid dan nifas. Dan syaratnya lagi dia harus menghilangkan najis ainiyah. Dia harus menghilangkan najis ainiyah yang terdapat pada kulitnya. Maksudnya yang terdapat pada kulit anggota wudu tadi. Nah, syarat diantaranya lagi yaitu tidak terdapat hal-hal yang dapat merubah sifat air pada kulit. Nah, syarat wudu selanjutnya yang juga tidak disebutkan di dalam kitab Mabhati Fikih tadi yaitu harus mengalirnya air. Maksudnya airnya itu harus bisa mengalir ke seluruh kulit tubuh. Nah, syaratnya lagi yaitu harus adanya hal yang menyebabkan diharuskannya wudu bila jelas kondisinya. Dan syaratnya wudu yang lain yang tidak disebutkan juga di dalam kitab fikih tadi yaitu tidak boleh mentaklek. Tidak boleh mentaklek niat, maksudnya tidak boleh menggantungkan niat. Nah, syarat wudu selanjutnya yaitu pelaksanaan wudu itu harus telah masuk waktu sholat, dan antara wudu dengan sholatnya itu harus dilakukan secara langsung. Nah, syarat ini yaitu bagi orang yang selalu mengeluarkan hadas atau yang disebut yaitu daimul hadas. Itulah syarat-syarat wudu yang perlu kita perhatikan supaya wudu kita itu bisa dihukumi sah. Nah, sekarang kita bahas juga
fardu-fardunya wudu. Mari kita teruskan. Faraidul wudu'i. Faraidul wudu'i tai fardune wudu. Faraidul wudu'i utai fardune wudu iku sitatun ana 6. Iku sitatun ana 6. Waya utai sitah. Waya utai sitah iku ngene. Iku al-awalu ngono. Iku al-awalu ta kang awal. Iku al-awalu ta kang awal iku niatu niat. Iku niatu niat inda ghusli awali jusin. Inda ghusli awali jusin ing dalem nalikane mbasuh awali jus. Inda ghusli awali jusin ing dalem nalikane mbasuh awali jus minal wajhi saking wajah. Minal wajhi saking wajah. Nah, fardu-fardunya wudu yang ada 6. Yang nomor 1 yaitu orang yang berwudu itu harus niat. Harus niat. Kapan niat itu dilakukan? Yaitu bersamaan dengan membasuh permulaan wajah. Jadi ketika kita itu membasuh permulaan wajah, itu kita harus melintaskan niatan wudu di dalam hati kita. Nah, contohnya niat wudu yaitu nawaitul wudu'a li rafil hati-hatil asghari lillahi ta'ala. Niatan seperti itu harus kita lintaskan di dalam hati ketika bersamaan yaitu membasuh permulaan wajah. Nah, Alsani utai kang kaping pindho. Alsani utai kang kaping pindho. Fardunya wudu yang nomor 2. Iku ghusl wajhi mbasuh wajah. Iku ghusl wajhi mbasuh wajah mambati sa'ri rasi. Mambati sa'ri rasi awet saking panggonan cukule rambut sirah. Awet saking panggonan cukule rambut sirah. Illa muntahadzaqoni tumeka panggonan katoke janggut. Illa muntahadzaqoni tumeka panggonan katoke janggut. Illa muntahadzaqoni tumeka panggonan katoke janggut. Wa minal udhuni lan saking kuping siji. Wa minal udhuni lan saking kuping siji ilal udhuni. Ilal udhuni temeka kuping kang weneh. Ilal udhuni temeka temeka kuping kang weneh. Ilal udhuni temeka kuping kang weneh. Nah, sekarang fardunya wudu yang nomor 2 apa? Yaitu orang yang wudu itu harus membasuh wajahnya. Dimulai dari tempat tumbuh rambutnya kepala sampai pangkal dagu. Dan dari telinga satu sampai ke telinga yang lain. Jadi batasan wajah itu adalah mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala ini sampai yaitu pangkal dagu ini. Dan dari daging kecil yang ada di telinga ini, telinga kanan sampai daging kecil yang ada di telinga kiri atau bahasa Jawanya giduh. Jadi kalau kita ukur seperti ini, maka anggota yang ada di depan ini dinamakan wajah. Nah, ketika membasuh wajah itu semua harus terkena basuhan. Dan perlu sampean ketahui bahwasanya syarat membasuh itu airnya harus menggenang, ya, harus menggenang. Tidak cukup hanya tangannya itu dibasahi lantas untuk mengusap, itu tidak cukup. Jadi airnya harus menggenang. Dan semua
rambut-rambut yang ada di lokasi wajah, semisal adik-adik ya ta, ataupun mungkin godek kalau punya, ataupun rambut kumis, itu semua harus terkena basuhan. Begitu juga kulit yang ada di balik rambut-rambut tersebut. Namun kalau untuk masalah jenggot, ini membasuh kulit yang ada di balik jenggot itu tergantung. Kalau memang jenggotnya tipis, itu nanti kulit yang ada di balik jenggot juga harus terkena basuhan. Tapi kalau jenggotnya itu kategori tebal, maka hukum untuk membasuh kulit yang ada di balik jenggot itu adalah hukumnya sunnah. Seperti itu. Jadi yang nomor 2 seperti itu. Wudhunya yang nomor 2 yaitu membasuh wajah mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai pangkal dagu, dan dari telinga kanan sampai telinga kiri. Nah sekarang wudhunya yang nomor 3. Mari kita teruskan. Asalithu utawi kang kaping 3. Asalithu utawi kang kaping 3 iku ghusl yadeni, mbasuh tangan loro ya. Iku ghusl yadeni, mbasuh tangan loro. Mal mirfaqani satane sikut loro. Mal mirfaqani satane sikut loro. Wamalan panggonan tahtal al-azofiri kang tetep ing dalam ngesore pira-pira kuku. Tahtal azofiri kang tetep ing dalam ngesore pira-pira kuku. Atawilati kang dawa-dawa. Atawilati kang dawa-dawa. Alati rupane adzofir tawilah. Alati rupane adzofir tawilah tasturu kang nutupi apa adzofir tawilah, nutupi al-anamila ing pira-pira driji. Al-anamila ing pira-pira driji. Nah sekarang wudhunya wudhu yang nomor 3, yaitu orang yang wudhu itu harus membasuh kedua tangannya serta kedua siku-sikunya. Serta lagi yang perlu dibasuh yaitu bagian yang ada di bawah kuku-kuku panjang yang menutupi jari jemari. Nah, yang nomor 4 sekarang Arabiu tai kang kaping 4. Arabiu tai kang kaping 4 iku masubat dirosi. Iku masubat dirosi ngusap setengah sirah. Iku masubat dirosi ngusap setengah sirah. Wa ilam yakun lan senajan ora ono. Wa ilam yakun lan senajan ora ono. Wa ilam yakun lan senajan ora ono iku ngalehi tetep ing ngatasé raksu. Iku ngalehi tetep ing ngatasé raksu apa sakrun rambut. Apa sakrun rambut. Walayak filan ora cukup. Walayak filan ora cukup apa masku sakrin ngusap rambut. Apa masku sakrin ngusap rambut tola kang dawa apa sakrun. Tola kang dawa apa sakrun an hadirasi saking batese sirah. An hadis sari saking batese sirah. Nah sekarang wudhunya wudhu
fardhunya wudu yang nomor 4, yaitu orang yang berwudu itu harus mengusap sebagian kepalanya, walaupun toh tidak terdapat rambut di kepalanya tadi. Jadi walaupun toh mungkin orangnya itu gundul, dia harus mengusap sebagian kepalanya tadi. Dan tidaklah cukup hanya mengusap rambut yang memanjang dari batas kepala. Semisal ada orang yang rambutnya itu panjang sampai pantat, semisal itu mungkin orang perempuan punya rambut panjang sampai ke pantat. Maka ketika dia itu berwudu kok hanya membasuh rambut yang ada di punggungnya, itu tidak cukup. Karena apa? Karena rambut tadi itu sudah keluar dari batasan kepala. Nah, perlu sampean ketahui yang dimaksud dengan batasan kepala, yaitu rambut yang melebihi, kalau arah depan yaitu melebihi batasan wajah. Rambut yang melebihi batasan wajah kalau dari arah depan. Nah, batasan wajah apa? Yaitu tulang dagu. Umpama ada orang rambutnya panjang, kalau di urai ke arah depan kok melebihi dagu, tulang dagu ini misal sampai dada. Maka ketika dia itu mengusap rambut yang ada di bawah dagu ini, maksudnya di dada ini, tidak cukup. Pengusapan tersebut belum dianggap melakukan fardhunya wudu, yaitu mengusap sebagian kepala. Atau kalau dilihat dari arah samping batasan kepala, yaitu kedua pundak. Semisal ada orang yang rambutnya panjang, kalau diurai ke arah samping melebihi pundak, maka ketika dia itu hanya mengusap rambut yang ada di bawah pundaknya, maka belum dianggap cukup di dalam melaksanakan fardhunya wudu, yaitu mengusap sebagian kepala. Atau kalau dilihat dari arah belakang, batasannya kepala yaitu tengkuk. Maka jika ada orang yang rambutnya itu panjang, andaikan diurai ke belakang itu melebihi tengkuk tadi panjangnya, misalnya itu mungkin sampai ke punggungnya, rambutnya sangat panjang diurai ke belakang sampai punggung. Kok sampai dia itu hanya mengusap rambut yang ada di punggung, maka yang seperti itu tidak sah. Namun kalau walaupun rambutnya panjang melebihi batasan kepala tadi, misalnya itu rambutnya sampai dada, terus tapi yang dia usap itu adalah rambut yang ada di lokasi kepala, maka yang seperti itu sudah dianggap sah, walaupun toh tidak kesemuanya rambut itu yang diusap. Karena apa? Karena yang menjadi betul itu hanya mengusap sebagian saja dari kepala tadi. Ini kalau menurut pendapat dari madhab yang kita ikuti, yaitu madhabnya Imam Syafi'i. Jadi itu fardhunya wudu yang nomor 4. Sekarang yang nomor 5. Al-khamisu utai kang kaping 5. Al-khamisu utai kang kaping 5 iku ghuslu rijlaini. Basuh sikil loro. Iku ghuslu rijlaini basuh sikil loro
ilal ka'baini sartane polok loro, ilal ka'baini sartane polok loro, ilal ka'baini sartane polok loro. Nah, adapun berdunya wudu yang nomor 5 yaitu orang yang wudu itu harus membasuh kedua kakinya serta kedua mata kakinya atau polok, dan wajib bagi dia yaitu untuk membasuh kedua tumit beserta celah-celahnya tumit. Nah, sekarang yang nomor 6 dari berdunya wudu atau wudu yang terakhir, itu yang nomor 6. Asadisu ta kang kaping 6. Asadisu ta kang kaping 6 iku tartibu tertib. Iku tartibu tertib benal adoi indam antarane pira-pira anggota. Benal adoi indam antarane pira-pira anggota al-arbati kang papat. Jadi berdunya wudu yang terakhir atau yang nomor 6 itu pelaksanaan wudu harus tertib. Harus tertib. Maksudnya antara keempat anggota wudu tadi itu cara membasuhnya ataupun cara mengusapnya itu harus berurutan. Harus berurutan. Misal contoh tertib yaitu pertama kali yang kita lakukan adalah membasuh wajah dibarengi dengan lintasannya dalam hati. Setelah itu baru kita membasuh kedua tangan kita. Setelah itu baru kita mengusap sebagian dari kepala kita. Baru setelah itu yang terakhir yaitu kita membasuh kedua kaki kita. Itu di praktek seperti itu dinamakan tertib. Nah, ada pun yang tidak tertib, contohnya mungkin pertama kali kita membasuh wajah besertaan dengan niat di dalam hati. Namun setelah membasuh wajah kita langsung mengusap sebagian kepala. Nah, setelah mengusap sebagian dari kepala baru kita membasuh kedua kaki kita. Nah, setelah membasuh kedua kaki kita baru kita membasuh kedua tangan kita. Maka yang seperti itu tidak dianggap tertib. Tidak dianggap tertib. Nah, berarti dia tidak melakukan berdunya wudu yang nomor 6. Kalau seperti itu bagaimana hukum wudunya? Berarti tidak sah wudunya. Seperti itu ya. Nah, kita teruskan sekarang yaitu membahas tentang sunah-sunah wudu ya. Sunanul wudu'i tai propro sunate wudu. Sunanul wudu'i tai propro sunate wudu iku kafiratun akeh banget utawa kang akeh ya. Iku kafiratun kang akeh banget. Iku kafiratun kang akeh banget mina iku setengah saking sunanul wudu. Mina iku setengah saking sunanul wudu al awalu utai kang awal. Al awalu kang awal iku atas miatu maca basmalah. Iku atas miatu maca basmalah. Jadi kesunan dalam berwudu itu ada banyak sekali. Cuma di sini nanti hanya disebutkan sebagian saja karena nggak mungkin untuk menyebutkan semuanya. Nah, di antaranya sunah-sunahnya wudu yaitu yang nomor 1 membaca basmalah. Membaca basmalah. Nah, kapan disunahkan ketika berwudu itu kita membaca basmalah? Yaitu ketika kita melakukan wudu itu di luar tempat kencing dan tempat berak. Jadi ketika kita itu wudunya itu di luar kamar yang kita buat kencing dan berak, maka disunahkan di situ kita untuk membaca basmalah. Nah,
Namun ketika kita itu wudunya kok dilakukan di WC mungkin, yang mana WC itu ada tempat kotor, tempat yang biasa untuk buang hajat, maka kita tidak disunahkan ketika berwudu untuk membaca basmalah. Dan lagi disunahkan ketika kita itu berwudu membaca basmalah, yaitu ketika melakukan permulaan sunnah wudu, yaitu melakukan pertama sunnah wudu, yaitu ketika membasuh kedua telapak tangan kita. Jadi ketika membasuh awal permulaan perkara yang disunahkan di dalam wudu, yaitu membasuh kedua telapak tangan kita, itu kita disunahkan untuk membaca basmalah. Jadi membaca basmalah itu bagi orang yang wudunya dilakukan di luar tempat kencing dan berak, yaitu dilakukan pada permulaan wudu, yaitu ketika membasuh kedua telapak tangan bersamaan, yaitu dengan niat sunnah wudu, niat untuk melakukan sunnah wudu. Jadi ketika kita membasuh kedua telapak tangan itu kita niatkan juga melakukan kesunahan wudu. Nah, prakteknya yaitu niat itu di dalam hati. Niat untuk melakukan kesunahan wudu itu kita lakukan di dalam hati bersamaan dengan membaca basmalah, kemudian niat tersebut dilafalkan dengan lisan. Dilafalkan dengan lisan. Nah, terusnya kesunahan wudu yang nomor 2 ya. Alfani utai kang kaping pindho. Alfani utai kang kaping pindho iku ghusl kafaini, mbasuh epek-epek loro. Iku ghusl kafaini, mbasuh epek-epek loro. Qabla idkhalihima. Qabla idkhalihima ing dalem sadurunge manjingake kafain. Qabla idkhalihima indem sadurunge manjingake kafen al inaa ing wadah. Al inaa ing wadah. Jadi kesunahan wudu yang nomor 2, yaitu membasuh kedua telapak tangan kita. Membasuh kedua telapak tangan kita sebelum memasukkannya ke dalam wadah air. Nah, kesunahan di sini itu meskipun orang yang wudu tersebut yakin akan kesucian telapak tangan atau wudu dengan catatan dituangkan. Namun bila orang yang wudu tersebut itu kok dia itu ragu akan kesucian tangannya, maka hukum untuk memasukkan tangan ke dalam wadah yang berisi air sedikit itu hukumnya ialah makruh bila dia itu belum dibasuh terlebih dahulu di luar wadah tersebut. Itu menurut keterangan yang ada di dalam kitab Hasya al-Bajuri, kitab Hasya al-Bujarimi ya, kitab Hasya al-Bujarimi. Nah, sekarang kesunahan wudu yang nomor 3 ya. Kesunahan wudu yang nomor 3. Al-thalithu ta'i kang kaping 3. Al-thalithu ta'i kang kaping 3 iku asiwaku siwakan. Iku asiwaku siwakan. Nah, sekarang kesunahan wudu, kesunahan berwudu yang nomor 3 yaitu siwakan. Siwakan. Nah, cara bersiwak yang disunahkan itu bagaimana? Cara bersiwakan yang disunahkan yaitu pertama meletakkan jari kelingking ini di bagian pangkal bawah siwak.
Jadi kita tempatkan jari kelingking ini di bagian pangkal bawah siwak. Nah, yang kedua, jari telunjuk dan jari tengah dan jari manis itu berada di bagian tengah atas siwak. Jadi jari telunjuk dan jari tengah dan jari manis ini berada di bagian atas, di bagian tengah atas siwak, seperti ini. Nah, nomor 3, ibu jari ini itu kita taruh yaitu di ujung bawah siwak, di bawah ujung siwak, seperti ini. Mama ini siwaknya, ini tangannya seperti ini ya, seperti ini. Jadi ini nanti yang panjang siwaknya yang sini ya. Cara megangnya seperti ini. Nah, setelah siwakan selesai itu nanti juga disunahkan untuk meletakkan siwak itu di belakang telinga kiri kita. Kita taruh di belakang telinga kiri kita. Mungkin kita sempitkan di sini ya, atau mungkin kalau pakai ya disempitkan di serban sini, atau mungkin di sini ya, seperti itu sunnah hukumnya. Nah, sekarang kita teruskan membahas kesunahan wudhu selanjutnya. Arabiu tai kang kaping 4. Arabiu tai kang kaping 4 iku alman madutu kekemu. Iku alman madutu kekemu. Iku alman madutu kekemu. Jadi kesunahan wudhu yang nomor 4 yaitu berkumur itu hukumnya sunnah ketika kita wudhu. Nah, al-khamisu yang nomor 5, al-khamisu ta kang kaping 5 iku al-istinsaku nyerot banyu marang irung. Iku al-istinsaku nyerot banyu marang irung. Nah, yang nomor 5 dari sunah-sunahnya wudhu yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Dan sunnah juga yaitu dengan cara mengumpulkan antara madmadah dengan istinsak, yaitu dengan cara mengambil air 1 kali, itu nanti untuk berkumur sekaligus untuk istinsak. Contohnya seperti ini ya, kita ambil air, pertama kita pakai untuk berkumur, jangan sampai dihabiskan air yang ada di telapak tangan kita, sisanya nanti untuk istinsak contohnya. Nah, ini masih sisa, kita pakai untuk istinsak seperti itu juga disunahkan. Atau mungkin boleh juga kamu sendiri-sendiri antara berkumur dan istinsak, kamu pisahkan juga boleh, ambil 1 untuk kumur, ambil lagi untuk istinsak, itu juga boleh. Tapi yang lebih utama adalah mengumpulkan antara madmadah dan istinsak. Sekarang yang nomor 6 ya, sunahnya wudhu yang nomor 6, asadisu ta kang kaping 6 iku masuk jamirosi ngusap sekabehane sirah. Iku masuk jamirosi ngusap sekabehane sirah. Dan kesunahan wudhu yang nomor 6 yaitu mengusap keseluruhan kepala. Kalau wajibnya itu kan sebagian saja dari kepala kita basuh. Namun untuk mendapatkan pahala kesunahan yaitu kita usap seluruh kepala kita dengan cara seperti ini. Kita kumpulkan jari telunjuk tangan kanan dan tangan kiri, lantas ibu jari kita tempelkan ke pilingan kita. Ini sudah ada airnya ya, kita ambilkan air, setelah itu kita tarik ke belakang seperti ini sampai batasan rambut yang ada di bagian belakang. Setelah itu kalau memang laki-laki itu ditarik lagi ke depan
seperti ini, lantas diginikan. Tapi kalau perempuan, kita tembokkan jari telunjuk kanan dan kiri, ibu jari kita tempelkan di piringan kita tarik ke belakang, tapi nggak usah dikembalikan lagi ke depan, langsung seperti ini. Itu sunnah, meratakan usapan ke seluruh kepala kita. Nah sekarang yang nomor 7, kesunahan wudhu yang nomor 7. Asabi utai kang kaping 7. Asabi utai kang kaping 7 iku masul udhunaini. Iku masul udhunaini ngusap kuping loro. Iku masul udhunaini ngusap kuping loro. Zahiri hima rupane jabane udhunen. Zahiri hima rupane jabane udhunen. Wabat ini hima lan jerone udhunen. Wabat ini hima lan jerone udhunen. Nah kesunahan wudhu yang nomor 7 yaitu mengusap kedua telinga, baik telinga bagian luar dan telinga bagian dalam. Nah cara prakteknya seperti ini. Jari telunjuk kita masukkan ke lubang yang ada di sekitar telinga kita, tapi bukan lubang yang jalan lurus ya. Nah, setelah itu kita putar sampai kita masukkan ke lubang yang jalan lurus, lantas kita tarik ke atas depan. Itu kita ulang sampai 3 kali, tapi itu nanti pembahasan taslis ada sendiri ya. Intinya kita kita usap telinga kita bagian dalam ya, dengan cara seperti ini tadi. Nah, setelah itu kita usap juga telinga kita bagian luar dengan cara seperti ini. Nah, itu hukumnya sunnah. Nah sekarang kita teruskan yang nomor 8 ya, sunnah wudhu yang nomor 8. Alfaminu utai kang kaping 8. Alfaminu utai kang kaping 8 iku tahlil asabi yadeni ya, nyelan-nyelani pira-pira drijine tangan. Iku tahlil asabi yadeni, nyelan-nyelani pira-pira drijine tangan, warijik laine lan sikil loro. Warijik laine lan sikil loro. Nah sekarang yang nomor 8 kesunahannya wudhu yaitu menyela-nyela jari-jari kedua tangan dan menyela-nyela jari-jari kedua kaki kedua kaki. Tangan prakteknya seperti ini dari atas seperti ini. Begitu juga ketika membasuh tangan kiri kita sela-sela dari atas juga. Ini sunnah. Nah adapun kaki itu nanti juga caranya, mama ini telapak kaki kita itu kita basuh sampai kita gosok dari arah bawahnya, terus lantas tangan kita itu jari jemarinya kita buat untuk menyela-nyelai jari jemari kaki kita dari bawah seperti ini. Tuh. Nah seterusnya yaitu kesunahan wudhu yang nomor 9 ya. Atasiu utai kang kaping 9. Atasiu utai kang kaping 9 iku tahlilul lihiyati. Iku tahlilul lihiyati nyelan-nyelani jenggot. Iku tahlilul lihiyati nyelan-nyelani jenggot al-kafifati kang ketel. Al-kafifati kang ketel. Benar ya, al-kafifati kang ketel. Jadi kesunahan wudhu yang nomor 9 yaitu menyela-nyela jenggot yang tebal. Nah, caranya ya seperti ini. Seperti ini ya. Kita masukkan jari jemari tangan kiri kita dari bawah ke jenggot tadi, ke jenggot yang tebal tadi. Nah, sekarang bagaimana kita mengetahui jenggot kita itu kategori jenggot tebal ataukah tipis?
Yang mana kalau kategori tebal itu nanti hukum untuk menyela-nyelai adalah sunnah dengan cara yaitu andekan orang yang kita ajak bicara itu ada di depan kita, dia itu masih bisa melihat kulit yang ada di balik jenggot kita, berarti menandakan bahwasanya jenggot kita itu tipis, yang mana hukum untuk menyela-nyelai adalah wajib. Tapi kalau orang yang kita ajak bicara yang ada di depan kita itu saking lebatnya jenggot kita, dia itu sudah tidak bisa melihat warna dari kulit kita yang ada di balik jenggot, berarti jenggot kita kategori tebal, yang mana hukum untuk menyela-nyelai jenggot ini adalah termasuk sunnah yang kita bahas ini, seperti itu. Nah, sekarang al-ashiru ya, yang nomor 10. Al-ashiru utai kang kaping 10. Al-ashiru utai kang kaping 10 iku tahrikul khotami. Iku tahrikul khotami. Iku tahrikul khotami ngobah-ngobahke ali-ali. Iku tahrikul khotami ngobah-ngobahke ali-ali. Nah, kesunan wudu yang nomor 10, kalau memang kita itu memakai cincin di jari jemari tangan kita, maka ketika berwudu itu sunnah untuk diputar-putar, untuk digerak-gerakkan cincin-cincin tadi. Nah, sekarang yang nomor 11 ya, kita serota utai kang kaping 11. Kita surata utai kang kaping 11 iku takdimul yumna. Iku takdimul yumna dingenake anggota tengen. Iku takdimul yumna dingenake anggota tengen ala yusra ngerekake ing ngatasé anggota kiwa. Ala yusra ngerekake ing ngatasé anggota kiwa. Nah, sekarang kesunan berwudu, kesunan wudu yang nomor 11 yaitu ketika kita berwudu disunahkan untuk mendahulukan anggota wudu bagian kanan dan mengakhirkan anggota wudu bagian kiri. Jadi ketika kita berwudu semisal membasuh kedua tangan kita, ini kita dahulukan tangan kita yang bagian kanan, itu kita basuh terlebih dulu. Nah, kita basuh terlebih dulu tangan kanan kita seperti ini. Nah, begitu juga nanti ketika kita itu mengendaki taslis, kita sempurnakan juga pembasuhan tangan kita sampai taslis. Jadi kita basuh tangan kita itu sampai 3 kali, berulang 3 kali. Nah, setelah selesai basuhan yang terakhir yaitu 3 kali, itu baru kita pindah untuk membasuh tangan kita yang bagian kiri. Ya, bagian kiri kita ulang juga sampai 3 kali, seperti itu. Begitu juga nanti ketika membasuh kaki, kita dahulukan basuhan kaki yang kanan sampai kita ulang 3 kali, baru pindah membasuh kaki kita yang bagian kiri, seperti itu. Dan sekarang Athaniyata asrota utai kang kaping 12 dari sunahnya wudu yang nomor 12 iku atatslisu ngaping teloni. Iku atatslisu ngaping teloni. Jadi kesunahan wudu yang nomor 12 yaitu mengulang sebanyak 3 kali. Mengulang sebanyak 3 kali, baik dalam basuhan, usapan, pekerjaan atau pekerjaan yang dihukumi sunnah atau pekerjaan yang dihukumi wajib, itu disunahkan untuk diulang 3 kali.
Nah, kesunahan taslis ketika berwudu menggunakan air yang diam itu dengan cara yaitu menggerakkan tubuh kita kita 3 kali gerakan. Jadi semisal umpama kok kita itu wudu di kolam renang, untuk melakukan kesunahan taslis cukup kita itu menggerakkan tubuh kita 3 kali. Itu sudah mendapatkan kesunahan taslis tadi. Nah, namun bila wudu kita itu berada di air yang mengalir, semisal keran atau mungkin pancuran, maka untuk melakukan kesunahan taslis itu cukup dengan mengalirnya 3 gelombang air. Nah, namun taslis itu juga bisa dihukumi haram. Jadi melakukan kesunahan taslis itu berbalik hukumnya bisa menjadi haram. Bisa menjadi haram. Kapan taslis itu dihukumi haram? Yaitu sebetulnya ketika kita tuh yakin waktu sholat itu akan segera habis. Kalau sampai kita itu melakukan taslis, maka akan kehabisan waktu sholat. Maka yang seperti itu melakukan taslis hukumnya haram. Atau kita itu tahu, yakin kalau air itu kita pakai untuk taslis, maka tidak cukup untuk digunakan membasuh yang fardu. Membasuh yang fardu itu tidak cukup. Maka di situ ketika keadaan seperti itu kalau kita melakukan taslis hukumnya haram. Seperti itu. Nah, sekarang kesunahan yang selanjutnya, kesunahan wudu yang selanjutnya yaitu yang nomor 13. Asalata asaro utai kang kaping 13. Asalisata asaro utai kang kaping 13 iku almuwalatu nuli-nuli. Iku almuwalatu nuli-nuli. Jadi kesunahan wudu yang nomor 13 itu muwalah, atau wudu itu disunahkan untuk dikerjakan secara langsung. Nah, batasan dikatakan berturut-turut atau secara langsung yaitu sekira air basuhan atau usapan itu belum kering sebelum anggota yang akan disucikan, yaitu di saat suhu udara dan suhu badan itu tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Contohnya ketika kita wudu membasuh wajah. Nah, sehabis membasuh wajah kan urutannya apa? Membasuh kedua tangan kita. Nah, ketika kita itu membasuh kedua tangan kita, air yang ada di wajah kita itu kok belum kering, padahal cuaca itu suhunya itu sedang. Cuaca udara itu suhunya sedang, dan begitu juga suhu badan kita itu juga sedang, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Maka ketika kita itu membasuh tangan kok basahan yang ada di wajah itu masih basah, itu berarti kategori masih mualah. Namun ketika kita itu sehabis membasuh wajah, kita tidak langsung membasuh kedua tangan. Sampai akhirnya ketika membasuh tangan, basuhan yang ada di wajah itu sudah kering. Baru kita membasuh tangan. Maka yang seperti itu tidak termasuk mualah. Tidak termasuk mualah atau tidak termasuk berturut-turut. Jadi kesunahan wudu yang nomor 13 intinya yaitu harus berturut-turut. Nah, sekarang yang nomor 14 ya. Arabiatan sarota kang kaping 14 iku adalku ngosoki. Jadi kesunahan wudu yang nomor 14 yaitu menggosok. Jadi ketika kita membasuh tangan itu kita sunah untuk menggosok seperti ini, hukumnya sunah.
Begitu juga ketika kita membasuh wajah untuk menggosok tadi itu hukumnya sunnah. Nah, seterusnya al-khamisata asyara kang kaping 15. Al-khamisata asyara kang kaping 15 iku doa ndonga. Iku doa ndonga badhe ing dalem sawise wudu. Badhe ing dalem sawise wudu. Jadi kesunahan wudu yang nomor 15 yaitu doa setelah wudu, melakukan doa setelah wudu. Nah, doa setelah wudu yang lebih utama yaitu pelaksanaannya itu tidak terpisah oleh waktu yang lama secara uruf. Nah, namun kesunahan doa setelah wudu itu masih bisa didapatkan selama belum hadas. Jadi walaupun antara jarak wudu dengan doa itu jaraknya lama, asalkan sampai itu belum batal, belum hadas, itu masih mendapatkan pahala. Masih mendapatkan pahala kesunahan. Tapi kalau bisa yang lebih utama itu usahakan antara jarak wudu dan doamu itu tidak lama. Secara uruf itu belum dianggap lama. Nah, kesunahan wudu yang lain diantaranya apa? Kan di situ hanya sebagian saja saya katakan tadi. Kesunahan wudu itu banyak sekali yang disebutkan di dalam kitab Mabadi Juz Salis ini hanya sebagian. Jadi masih ada banyak kesunahan wudu yang tidak disebutkan di dalam kitab Mabadi ini tadi. Nah, cuma perlu saya beritahu di antara kesunahan wudu yang tidak disebutkan di dalam kitab Mabadi fikih kita tadi yaitu di antaranya yaitu ketika wudu itu kita disunahkan untuk memanjangkan basuhan wajah. Disunahkan untuk memanjangkan basuhan wajah dan memanjangkan basuhan tangan dan kaki. Serta disunahkan untuk meletakkan wadah air berada di kanan kita bila mengambil air itu dengan cara menciduk. Dan disunahkan yaitu meletakkan wadah air wudu tadi di kiri kita kalau wudu kita itu dengan cara yaitu dituangkan. Dan termasuk disunahkan juga ketika berwudu yaitu meletakkan niat ketika melakukan permulaan sunnah wudu. Jadi ketika kita melakukan kesunahan wudu semasa yaitu memulai membasuh kedua telapak tangan itu kita juga disunahkan untuk niat melakukan kesunahan wudu. Dan termasuk lagi kesunahan wudu yaitu melafalkan niat dengan lisan kita. Ketika kita wudu disunahkan untuk melafalkan niat wudu dengan lisan kita. Tujuannya apa? Yaitu untuk membantu hati bisa melintaskan niatan wudu tadi. Nah, kesunahan wudu selanjutnya yang tidak disebutkan di dalam kitab Mabadi fikih tadi yaitu bagi orang yang wudu itu disunahkan tidak berbicara. Saat wudu itu disunahkan tidak berbicara, kecuali yaitu kalau memang berbicara yang sangat dibutuhkan. Semisal yaitu karena mungkin dia itu wudu di kerannya ternyata di tengah-tengah wudu habis airnya, maka dia minta tolong kepada orang lain untuk menyalakan sanyunya, itu juga boleh. Yang mana berbicara ketika itu sudah tidak dimakruhkan, atau mungkin ketika itu melihat sesuatu yang membahayakan, mungkin semisal ular, melihat ular yang ada di dekatnya, maka ketika itu dia itu minta tolong kepada orang lain untuk mengusir ular tersebut, itu juga perkataannya tidak dimakruhkan. Jadi intinya ketika berwudu itu kita disunahkan tidak berbicara, kecuali darurat. Nah, juga di dalam berwudu itu disunahkan untuk mendahulukan bagian atas dari wajah.
Jadi disunahkan untuk membasuh wajah itu dari atas. Dan juga yaitu disunahkan untuk menggerakkan cincin bila air itu bisa masuk ke bawahnya. Tapi kalau dengan sebab adanya cincin itu air tidak bisa masuk ke bawahnya, maka hukum menggerakkannya menjadi wajib. Dan juga disunahkan ketika berwudu yaitu untuk meneliti bagian ujung mata. Dan disunahkan juga yaitu untuk tidak mengibaskan air, karena hal tersebut itu terkesan seperti tidak peduli terhadap ibadah. Nah, itu kesunahan-kesunahan wudu yang tidak disebutkan di dalam kitab Mabadi ini. Sekarang kita setelah selesai membahas kesunahan-kesunahan wudu, kita lanjutkan yaitu membahas tentang perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam berwudu. Mari kita teruskan makruhatul wudu'i. Makruhatul wudu'i utawi pira-pira perkara kang den makruhake wudu. Makruhatul wudu'i utawi pira-pira perkara kang den makruhake wudu iku arbaatun ana papat. Iku arbaatun ana papat. Jadi perkara yang dimakruhkan dalam berwudu itu ada empat. Nah, al-awalu utai kang awal. Al-awalu utai kang awal iku al-israfu leluwian. Iku al-israfu leluwian utawa ngliwati pelanggaran fil ma'i ing dalem nggunakake banyu. Fil ma'i ing dalem nggunakake banyu. Jadi kemakruhan dalam berwudu yaitu yang nomor satu kan tadi ada empat. Yang nomor satu yaitu berlebihan dalam penggunaan air. Nah, al-israf atau berlebihan dalam penggunaan air yang dimaksud di sini yaitu dengan cara dituangkan melebihi kebutuhan fardu dan kesunahan wudu. Nah, al-israf itu dimakruhkan. Kenapa? Karena akan menyanyiakan air basuhan tersebut. Nah, perbedaannya bila orang itu berwudu dengan cara menyelam, maka di dalam wudu dengan cara menyelam itu tidaklah akan terjadi al-israf atau berlebihan. Nah, sekarang yang nomor 2, kemakruhan wudu yang nomor 2, afani utai kang kaping pindho. Afani utai kang kaping pindho iku al-isti'anatu njaluk tulung. Iku al-isti'anatu njaluk tulung alaihi ing atase wudu. Alaihi ing atase wudu bi akhara kelawan wong liya. Bi akhara kelawan wong liya. Ilali udhrin kejaba krana ana udhur. La ilali udhrin kejaba krana ana udhur. Nah, kemakruhan wudu yang nomor 2 yaitu meminta bantuan orang lain. Dalam berwudu itu meminta bantuan orang lain untuk menuangkan air untuk membasuh anggota wudu. Nah, kecuali kalau karena ada uzur. Kalau karena ada uzur kok meminta bantuan kepada orang lain untuk menuangkan banyu ketika berwudu, maka tidak makruh hukumnya. Semisal yaitu mungkin ada orang yang sakit yang mana dia itu tidak bisa melakukan wudu dengan sendirinya, maka di situ dia perlu meminta bantuan kepada orang lain. Maka yang seperti itu hukum meminta bantuan kepada orang lain untuk mewudukan tidak makruh. Tidak makruh hukumnya. Nah, sekarang yang nomor 3, kemakruhan wudu yang nomor 3, al-thalitsu takang kaping 3. Al-thalitsu takang kaping 3 iku azyadatu nambahi. Iku azyadatu nambahi ala salatin ing atase telung ambalan. Ngala salatin ing atase telung ambalan. Nah, kemakruhan wudu yang nomor 3 yaitu melebihi 3 kali basuhan atau usapan. Jadi ketika kita itu membasuh wajah kok sampai melebihi 3 kali basuhan, ini hukumnya makruh.
Nah, sekarang yang nomor 4 ya. Nah, yang nomor 4 kamu akan butuh yang nomor 4. Arabi utai kang kaping 4. Arabi utai kang kaping 4 iku tangsiful adoi. Iku tangsiful adoi ngusapi utawa nyrebeti pira-pira anggota kang wis den basuh. Iku tangsiful adoi ngusapi utawa nyrebeti pira-pira anggota kang wis den basuh. Jadi kemakruhan wudu yang nomor 4 yaitu menyeka anggota wudu. Nah, hal ini itu dimakruhkan bila tidak terjadi uzur. Kalau memang tidak ada uzur, hukumnya makruh untuk ngelapi bekas wudu, air bekas wudu tadi dilapi, itu hukumnya makruh kalau memang tidak ada uzur. Kenapa? Karena dengan menyeka itu berarti dia itu menghilangkan air bekas wudu, atau dia itu menghilangkan asar dari ibadah, asar bekas ya. Nah, namun bila terjadi uzur, kalau memang ada uzur, maka hukumnya menyeka atau mengeringkan dengan kain anggota wudu tadi, itu hukumnya tidak dimakruhkan. Seperti hanya yaitu karena kondisi kedinginan, karena cuaca sangat dingin sekali, dan setelah wudu dia itu kedinginan yang sangat, maka mengeringkan bekas basuhan wudu tadi atau bekas usapan wudu tadi, itu hukumnya tidak dimakruhkan. Nah, sekarang kita teruskan yaitu tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu ya. Mubtilatul wudu'i. Mubtilatul wudu'i utawi pira-pira perkara kang batalake wudu. Mubtilatul wudu'i utawi pira-pira perkara kang batalake wudu iku arbaatun ana papat. Iku arbaatun ana papat. Jadi perkara-perkara yang membatalkan wudu itu ada 4 ya. Perlu sampean ketahui. Nah, al-awalu utawi kang awal. Al-awalu utawi kang awal. Al-awalu utawi kang awal iku kuluma saben-saben perkara. Iku kuluma saben-saben perkara kharaja kang metu apa ma. Kharaja kang metu apa ma minasabilani saking dalan loro. Minasabilani saking dalan loro. Jadi perkara yang membatalkan wudu ada 4. Nah, yang nomor 1 yang membatalkan wudu yaitu setiap sesuatu yang keluar dari kubul, maksudnya jalan depan, atau dubur yaitu jalan belakang. Baik benda yang keluar tersebut itu sudah sering terjadi seperti hanya kencing dan kotoran, atau tidak sering terjadi seperti hanya darah dan kerikil. Baik benda tersebut itu najis ataupun tidak, seperti hanya cacing, meskipun hanya kepalanya saja yang keluar. Nah, kesemuanya itu dapat membatalkan wudu kecuali apa? Air mani. Begitu pula ketika keluarnya bayi. Ketika keluarnya bayi yang kering, ini kalau menurut pendapat yang utama tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena keluarnya bayi itu adalah mewajibkan mandinya namanya mandi wiladah. Jadi ketika seseorang itu memiliki kalau ada orang ketika seseorang itu memiliki kubul atau dubur yang buntu dan terdapat lubang di bawah perut, maka bila terdapat benda yang keluar dan telah umum seperti hanya kencing atau berak, maka batalah wudu orang tersebut. Nah,
Bila yang keluar itu merupakan benda yang jarang terjadi, maka menurut pendapat Al-Adhar wudunya batal. Nah, untuk keluar benda dari lubang selain kubur dan dubur, maka dapat membatalkan wudu jika benda yang keluar itu sudah menjadi kebiasaan, seperti hanya kotoran dan kencing. Nah, jika yang keluar itu merupakan benda yang bukan seperti kebiasaan, contohnya seperti darah, cacing, dan angin, maka menurut pendapat Al-Adhar dapat membatalkan wudu. Nah, yang selanjutnya yaitu jika kubur dan dubur yang tertutup atau buntu secara asal, dan selanjutnya yaitu jika lubang tersebut berada di bawah perut. Nah, jika lubang tersebut berada di atas perut, sedangkan kubur dan dubur dalam keadaan buntu, atau lubang tersebut itu berada di bawah perut, sedangkan kubur dan dubur dalam keadaan terbuka, maka keluar benda yang telah menjadi kebiasaan itu dapat membatalkan wudu. Nah, jika lubang tersebut itu berada di atas perut dalam keadaan kubur dan duburnya itu terbuka, maka keluar benda dari lubang tersebut tidak membatalkan wudu. Itu menurut keterangan yang ada di dalam kitab Asy-Syabajuri dan kitab Raudhah atau At-Thalibin. Nah, sekarang terusnya perkara yang membatalkan wudu yang nomor 2, afani utai kang kaping pindho iku zawal akli ilangi akal. Iku zawal akli hilangi akal bisukrin kelan sebab mendem amarodin utawa lara, au jununin utawa eden, au igmain utawa ayanan, au nomen utawa turu. Nomen utawa turu gharimu makinin kang ora netepake, maka dawu ing palungguhane wong minal ati kang saking bumi, bumi. Nah, sekarang perkara yang membatalkan wudu yang nomor 2 yaitu hilang akal. Jadi kalau ada orang yang punya wudu kok hilang akalnya, mungkin disebabkan mabuk, mungkin sakit, gila, terus epilepsi, dan juga hilang akalnya mungkin disebabkan tidur yang tidak menetapkan pantat pada tempat duduk, yaitu berupa tanah, maka batalah wudunya. Jadi intinya perkara yang membatalkan wudu yang nomor 2 yaitu apa? Hilang akal dengan sebab mabuk ataupun sakit yang parah, ataupun mungkin gila, ataupun ayan, ataupun tidur yang tanpa menetapkan pantatnya pada tempat duduknya atau tempat tidurnya, yaitu bumi. Nah, sekarang yang nomor 3, perkara yang membatalkan wudu yang nomor 3, asalisu takang kaping telu iku lamsu basarati mraatin ngepok utawa sentuhan karo kulite wong wadon. Iku lamsu basarati mraatin ngepok utawa sentuhan karo kulite wong wadon gori mahramin kang ora mahram. Gori mahramin kang ora mahram bi gori khailin kelawan tanpa aling-aling. Jadi perkara yang membatalkan wudu yang nomor 3 yaitu menyentuh kulit orang perempuan yang bukan mahramnya. Meskipun perempuan yang disentuh tersebut itu telah meninggal, jadi sudah menjadi mayat, itu tetap membatalkan wudu. Dengan syarat apa? Laki-laki atau perempuan tersebut itu telah mencapai batasan syahwat.
Nah, ukuran syahwat kalau bagi laki-laki yaitu dengan ereksi. Mungkin ketika dia itu kalau lihat lawan jenis kemaluannya itu tegang, itu berarti apa, dia sudah batasan syahwat. Sedangkan pada wanita tanda atau ukuran batasan syahwat bagi wanita yaitu adanya kecenderungan hati untuk melakukan jima atau hubungan seksual. Itu kalau menurut keterangan yang ada dalam kitab Hasyah Bajuri. Jadi perkara yang membatalkan wudhu yang nomor 3 yaitu menyentuh kulit orang perempuan yang bukan mahram tanpa ada penghalang. Tapi kalau ada penghalang antara laki-laki dan perempuan tadi, ada penghalangnya semisal baju, ya sentuhannya tidak membatalkan wudhu ya. Nah, sekarang yang terakhir, yang nomor 4 perkara yang membatalkan wudhu. Arabi utai kang ping 4 iku masuk farji adamyin ngepok perjine anak Adam. Iku masuk farji adamin ngepok perjine anak Adam. Bibatine kafi kelawan nganggo jerone epek-epek. Bibatine kafi kelawan nganggo jerone epek-epek la bidhoiriha ora kelawan jabone kafi. Wa harfiya uta pinggire kafi. Wala biru usil asabi lan ora kelawan pira-pira pucuke driji. Jadi sekarang membahas perkara yang membatalkan wudhu yang nomor 4 atau yang terakhir. Perkara yang membatalkan wudhu yang nomor 4 yaitu menyentuh farji menyentuh farji. Nah, bagian farji yang membatalkan wudhu ketika disentuh itu apa? Kalau memang laki-laki, batasan farji yang membatalkan wudhu ketika disentuh yaitu seluruh batang kemaluannya. Seluruh batang kemaluan laki-laki itu kalau disentuh membatalkan wudhu. Nah, bukan bagian yang ditumbuhi rambut kemaluan. Kalau bagian yang ditumbuhi rambut kemaluan itu tidak membatalkan wudhu andaikan disentuh. Nah, jadi intinya yang nomor 4 yang mengatakan itu yaitu menyentuh farji manusia ya ini. Manusia, kalau farjinya binatang enggak membatalkan. Dengan menggunakan telapak tangan bagian dalam, bukan bagian luar atau samping dan beberapa ujung jari-jari. Seperti itu. Jadi intinya menyentuh farji manusia itu dengan penyentuhan menggunakan telapak tangan bagian dalam itu membatalkan wudhu. Tadi kan dikatakan kalau batasan farji laki-laki yang membatalkan wudhu jika disentuh itu kan ada seluruh batang kemaluannya, bukan bagian yang ditumbuhi rambut. Nah, sekarang kalau wanita batas kemaluan wanita yang membatalkan wudhu ketika disentuh yaitu bibir vagina. Bukan bagian yang ditumbuhi rambut kemaluan. Kalau bagian yang ditumbuhi rambut kemaluan itu perempuan tidak membatalkan wudhu. Nah, sekarang bither atau klitoris, mesti bagian kemaluan wanita yang dinamakan bither. Itu kalau menurut pendapat yang muktamad yaitu menurut Imam Romli itu dapat membatalkan wudhu dengan syarat masih tersambung. Nah, begitu juga farjinya jin, kemaluannya jin
itu memiliki hukum yang sama dengan manusia. Maksudnya ketika kita itu menyentuh farjinya jin, yaitu di tempat-tempat yang telah kita sebutkan tadi, tanpa ada penghalang dengan memakai telapak tangan bagian dalam, itu juga membatalkan wudhu. Nah, bedanya dengan farji binatang, maka tidak membatalkan wudhu. Selain farji menyentuh lubang anus itu juga dapat membatalkan wudhu, kalau menurut keterangan yang di dalam kitab Asy-Syaikh Al-Bajuri. Nah, sekarang kan tadi dikatakan bahwasanya menyentuh farji itu bisa membatalkan wudhu kalau memang memakai telapak tangan bagian dalam. Nah, batasan telapak tangan bagian dalam itu bagian yang mana? Yaitu bagian yang tidak terlihat ketika kedua telapak tangan kita itu saling kita tempelkan dengan ditekan sedikit, itu tidak kelihatan, itu berarti telapak tangan bagian dalam. Adapun yang samping-sampingnya dan juga luarnya dan ujung jari jemari, itu jika kita pakai untuk menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu. Makanya di situ tadi dikatakan la bidhoiriha wa kharfiha wala biru'usya asabi'i. Jadi tidak membatalkan wudhu jika menyentuhnya itu memakai luarnya telapak tangan, pinggir-pinggirnya telapak tangan, dan ujung jari jemari telapak tangan tadi. Itu saja keterangan materi hari ini yang dapat kita sampaikan. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab ya. Pertanyaan yang nomor 1, kam surutul wudhu, ada berapa syarat-syarat wudhu? Pertanyaan yang nomor 2, kam furudu, berapa fardu-fardunya wudhu? Jadi fardunya wudhu ada berapa? Pertanyaan yang nomor 3, kam sunatuhu, tak apa non itu, kam sunanuhu ya, kam sunanuhu, ada berapa sunah-sunahnya wudhu? Pertanyaan yang nomor 4, kam makruhatuhu, ada berapa perkara-perkara yang dimakruhkan ketika berwudhu? Pertanyaan yang selanjutnya yaitu yang nomor 5 ya, kamu mubtilatuhu, ada berapa perkara-perkara yang membatalkan wudhu? Itu saja ya dijawab. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan untuk kajian hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.